Kabupaten Muaro Jambi. Nama saya Sehati, unit kerja saya di SMP 24 Muaro Jambi. Seperti yang sudah kita sepakati bersama kemarin Ibu, bahwa pada hari ini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan tugas saya dalam demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Ibu. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi iya. Ini Bu, kan di sekolah kita ini Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ya, khususnya untuk SD 174 ya. Di sini kan ada pasti terjadi ya Bu ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan sekolah Ibu seperti itu. Nah, bagaimana Anda sebagai pemimpin pembelajaran tertinggi di sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bu? Yang jelas dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, saya pertama yaitu menganalisis apa yang terjadi dengan masalah itu. Kemudian kalaupun itu yang merupakan masalah yang dilema etika ya, di masalah benar dengan benar, kemudian dengan rujukan moral atau benar atau salahnya. Jadi kita analisis dulu apa masalahnya. Berarti selama ini Ibu sudah bisa menganalisis masalah mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan rujukan moral ya, karena ada kalau dilema etika itu benar lawan benar, sementara rujukan moral benar lawan salah. Sehingga kalau sudah dilakukan menganalisis masalah pasti akan lebih mudah. Terus begini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama jika ada kasus-kasus antara kepentingan yang sama-sama tadi Bu. Misalnya kita ambil saja ya, ini yang dilema etika Bu, benar lawan benar. Jadi dalam pengambilan keputusan itu saya menggunakan beberapa prinsip ya, dimana salah satunya dalam pengambilan keputusan itu saya juga memikirkan untuk kebaikan orang banyak, tidak menyakiti dan sesuai dengan aturan yang ada. Dan kemudian saya juga menerapkan ibaratnya ya, kepedulian terhadap orang banyak juga. Jadi Ibu memikirkan kebaikan orang banyak, kemudian disesuaikan dengan iya, takutnya berbenturan ya kan ya? Namanya di sini kan banyak, banyak. Jadi kalau seperti itu, kalau kita tidak memikirkan, mungkin saya langsung egois ngambil ini kan tidak mungkin. Jadi harus kita samakan dan memperhitungkan itulah. Pengambilan keputusannya memang sudah tepat ya. Kemudian nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Selama ini kalau memang ada masalah itu memanglah saya yang pertama saya panggil orang-orang yang memang terlibat dalam masalah itu. Kemudian dari sudah saya panggil kan, saya mau konfirmasi kayak mana. Setelah saya konfirmasi, saya pun cari fakta-fakta dari kawan-kawan yang ada. Sudah itu baru kami rapatkan sama-sama. Nah, kita dengarkan semua dari pihak yang punya masalah. Kemudian kita sama-sama memutuskan gimana solusinya, jalan terbaiknya itu. Jadi ada langkah-langkah yang Ibu lakukan supaya keputusan yang Ibu ambil itu pada akhirnya tepat gitu ya. Nah, terus kalau sudah seperti itu, menurut Ibu hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
dilema etika ini Bu gitu. Kalau angkatnya sudah tuh. Iya, ya itu tadi dengan musyawarah tadi. Dengan musyawarah kami kan ibaratnya selalu apa yang kami lakukan di sini itu karena untuk kepentingan bersama dan biar suasana sekolah selalu kondusif itu, kami memang selalu rapatkan apa yang memang jadi kendala atau langkah-langkah efektif agar tidak terjadi masalah di sekolah itu. Jadi ini ya Bu ya, warga sekolah dilibatkan Dilibatkan semua memang. Melakukan langkah-langkah yang udah Ibu sebutkan tadi di awal ya Bu ya. Oke. Nah kemudian Bu, kalau sesudah langkahnya sudah dibuat, prinsipnya sudah diambil, nah ini ada nggak Bu tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Tentu saja ada ya. Soalnya gini ya, di sini kan banyak, jadi berbagai ibaratnya berbagai punya tingkah dan lakunya kan beda-beda. Karakter tiap guru itu kan berbeda-beda. Nah, mungkin ada kadang-kadang mungkin di depan kita itu ada yang misalnya terbuka kita menyampaikan ini, kemudian ada yang tidak mau menyampaikan, terus cuma menerima keputusan di depan, menerima keputusan, kadang di belakang pasti ada seperti itu lah, ada ganjalan. Jadi karena berhubungan dengan orang berhubungan dengan banyak, mungkin ada pihak-pihak yang kadang berbenturan gitu kan, kurang puas gitu. Kurang puas ya, tapi karena sudah disepakati, jadinya ya mau harus terima gitu ya. Karena juga keputusan yang diambil juga kan berdampak pada orang banyak. Iya, berdampak banyak. Tidak mungkin secara membela satu individu juga. Terus gini Bu, kalau di sekolah ini misalnya ada apa ya namanya ya, kasus dilema etika ini yang benar lawan benar ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat hari itu ada kejadian, atau ada kasus tertentu yang Ibu nanti saja dijadwalkan dulu gitu Bu? Kalau saya ya, kalau memang masalah itu terlalu urgen ya seketika itu kami selesaikan lah kalau bisa, dengan mengumpulkan fakta-fakta dengan guru-guru tadi kita diskusikan. Tapi kalau memang masalahnya masih bisa ditunda, karena kami itu kan punya jadwal ibaratnya tiap awal bulan itu kami mengadakan rapat khusus untuk mengetahui seluk-beluk apa kesulitan guru, apa dilema yang dihadapi setiap guru itu. Jadi ada jadwal tertentu, kami tiap bulan itu awal bulan pasti rapat itu. Berarti tergantung dari masalahnya. Tergantung dari masalahnya. Kalau urgent hari itu harus selesaikan. Tapi kalau enggak, karena sudah sekolah ini sudah lama ya, sudah bagus, jadi ada jadwal rapat bulanannya ya. Kemudian kalau selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam membantu Ibu sebagai pemimpin pembelajaran ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ada. Ya, jadi gini, karena ya salah satunya tuh komitmen dari warga sekolah ini, kalau memang ada masalah harus kita selesaikan sama-sama, gitu ya. Jadi dengan musyawarah itulah apa yang terjadi kita selesaikan. Jadi kompak. Jadi kami ada masalah, mau ayo Bu kita selesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Jadi faktornya seperti kekompakan itu menjadi seperti kayak komitmen menjadi kesepakatan sekolah ya, sehingga masalah-masalah pun dapat terselesaikan dengan baik. Ya, kemudian ini Bu, dari semua yang telah kita bicarakan bersama tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama ini berada di sekolah 174 ini, khususnya dalam menangani kasus dilema etika? Yang pertama komitmen itu, kita warga sekolah itu harus punya komitmen, harus selesai. Kemudian musyawarah mufakat, kemudian semua keputusan yang sudah diambil itu kita refleksikan. Jadi
kalau misalnya masalah yang dihadapi itu selesai dengan baik, ibu juga lega. Lega, senang. Senang. Iya. Iya, karena Nggak ada ganjalan lagi kan ya. iya, karena tampuk kepemimpinan di sekolah ini kan dari ibu. Iya. Baik ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga percakapan kita hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Dan saya bersyukur ibu memberikan saya ilmu dengan apa yang terjadi di sekolah ini bisa berdiskusi dan bisa sharing. Terima kasih ibu. Saya mohon diri dulu ya. Terima kasih ibu kerjasamanya. Ya, saya akhiri percakapan kita ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati bersama kemarin, Ibu, bahwa hari ini kita akan mengadakan wawancara untuk penyelesaian tugas saya, karena saya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak, Ibu. Jadi apakah hari ini kita siap melaksanakan diskusi, Ibu? Insya Allah siap, Bu. Nah, ini pertanyaannya ini kebetulan tugas saya tentang pengambilan keputusan ya pembelajaran dalam pengembangan sekolah, Bu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk yang pertama ini, selama ini kan Ibu sudah memimpin menjadi pemimpin pembelajaran tertinggi di SMP 24 Muaro Jambi ini, Bu. Sudah masuk ke 5 ya, tahun ke-6 seperti itu. Tentunya ada kasus-kasus yang terjadi di dalam sekolah kita gitu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat yang saya hormati. Di setiap sekolah selalu mempunyai permasalahan. Tidak terlepas sekolah kita juga seperti itu. Adapun permasalahan yang kita hadapi ini adalah permasalahan di lingkup anak-anak, baik di lingkup siswa atau peserta didik itu sendiri maupun di lingkup pada tugas guru, staf tata usaha maupun lingkungan di sekitar sekolah kita sendiri. Ibu Sehati, kalau menurut pendapat saya, ini pendapat saya ya Bu, beda dengan pendapat orang lain karena setiap kita mempunyai pendapat. Adapun yang dikatakan dengan di sini dilema etika atau rujukan moral itu adalah menurut pendapat saya itu adalah situasi yang terjadi ketika seorang guru ataupun siswa memilih antara dua pilihan, seperti contoh antara benar dengan yang benar dengan yang salah. Nah, di dalam kasus yang seperti ini, bagaimana kita mengidentifikasi apa yang terjadi baik terhadap anak, pada guru, staf tata usaha maupun warga sekolah yang lainnya. Nah, tentu saja permasalahan ini merupakan suatu paradigma yang harus kita selesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tentu pertama sekali yang harus kita lakukan adalah seperti contoh kita mengumpulkan atau mengelompokkan permasalahan tersebut dengan menajamkan dan memfokuskan apa yang terjadi pada peserta didik kita maupun pada warga sekolah yang lainnya.
situasi seperti ini betul-betul mempertentangkan antara dua nilai, yaitu nilai benar dengan yang benar, benar dengan yang salah. Nah, tentu kita kelompokkan dulu. Setelah kita kelompokkan tersebut, kemudian kita melihat apa permasalahan yang dihadapi. Nah, permasalahan yang dihadapi ini tentu kita akan menemukan bagaimana pemecahan masalah tersebut akan dilaksanakan untuk menyelesaikan paradigma tersebut. Nah, menurut pendapat saya seperti itu, Bu. Jadi Ibu sudah bisa mengidentifikasi ya Bu ya, bahwa kasus mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan rujukan moral, yaitu dengan mengelompokkan dulu seperti itu ya Bu ya. Terus selama Ibu menjalankan tugas Ibu gitu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan gitu. Ya menurut begini Bu, permasalahan di dalam dilema etika dan yang ini untuk dilema etika saja nih. Iya, untuk dilema etika ini kan setiap kita punya dilema, setiap orang punya dilema. Begitu juga dengan peserta didik kita yang ada di sekolah. Adapun tahap-tahapan yang harus kita lakukan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu kalau kita lakukan itu adalah pertama sekali yang kita lakukan itu adalah pengumpulan data. Kita kumpulkan dulu data, baik itu data yang ada pada peserta didik kita maupun informasi yang kita dapatkan dari majelis guru, staf tata usaha maupun dari warga sekolah serta lingkungan yang bersangkutan. Nah, pengumpulan data ini adalah kita lakukan analisa. Nah, data tersebut kita ambil kemudian kita lakukan analisa. Setelah analisa itu kita lakukan, kemudian kita melakukan pengembangan alternatif. Ya, setelah kita dapat data, kemudian kita analisa. Setelah kita analisa, kemudian kita adakan pengembangan alternatif apa yang dibutuhkan, begitu. Kemudian setelah pengembangan alternatif ini kita dapatkan apa yang terjadi kepada anak-anak, alternatif apa yang kita butuhkan untuk anak-anak ini, tentu kita terapkan. Setelah kita terapkan, kita akan mengadakan evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi alternatif ini, tentu kita membutuhkan suatu data yang konkret. Evaluasi dilakukan, kemudian kita akan mendapatkan pemilihan alternatif terbaik yang harus kita terapkan atau yang kita ambilkan untuk memecahkan masalah tersebut yang terjadi pada peserta didik kita. Jadi kita harus menemukan pemilihan alternatif yang baik, yang cocok sesuai dengan dilema yang dihadapi, dilema etika yang dihadapi oleh anak yang bersangkutan. Seperti contoh misalnya perkelahian di sekolah. Nah, perkelahian di sekolah ini tentu kita mengumpulkan data, kemudian setelah data terkumpul, berapa orang, di mana tempatnya, kemudian kita analisa. Nah, setelah kita analisa peristiwa perkelahian ini, maka kita akan mengembangkan alternatif apa yang cocok, yang pas untuk permasalahan ini, tindakan ini. Kemudian setelah itu baru kita adakan evaluasi alternatif tersebut. Kemudian kita pilihlah alternatif yang cocok untuk diterapkan untuk pengambilan tindakan terhadap anak-anak yang bersangkutan. Kemudian baru kita mengimplementasikan keputusan itu. Ya, setelah kita memilihkan alternatif yang cocok atau yang terbaik, kemudian keputusan itu kita implementasikan kepada anak yang bersangkutan. Tindakan apa yang cocok kita ambil, misalnya memanggil orang tua, ya,
atau menasehati, membina sesuai dengan prosedur yang ada, tingkatan prosedur yang ada. Kemudian dari hasil keputusan itu, setelah itu terakhir kita mengevaluasi daripada hasil keputusan tersebut. Nah, apakah keputusan tersebut berdampak positif atau berdampak negatif terhadap permasalahan tadi. Kalau dampaknya positif, maka kita akan melanjutkan dan menerapkan keputusan tersebut kepada permasalahannya. Tetapi kalau tidak negatif, kita akan mencari solusi yang atau alternatif yang baru lagi begitu. Oh, jadi dalam yang Ibu sebutkan tadi sudah masuk ke dalam langkah sama prosedurnya ya Bu ya? Iya. Jadi kalau ada kasus-kasus di mana kepentingannya itu sama-sama benar, langkah yang Ibu ambil seperti itu. Nah, sekarang dilema etika ini kan berkaitan dengan benar lawan benar. Misalnya dalam kasus di sini yang Ibu sebutkan kan langkahnya Ibu. Ada satu kasus misalnya ada guru yang masuk kelas rajin, kemudian yang guru satunya lagi itu hanya masuk kelas tapi hanya memberikan tugas gitu. Nah ketika itu apa yang Ibu lakukan gitu? Satu memang benar-benar rajin, yang satu kurang rajin seperti itu. Tentu kan ada dilema etika, yang satu Ibu mungkin merasa kasihan, sementara yang satu ada asas keadilan. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut gitu? Nah, begini Bu, kalau menurut pendapat saya, untuk azas seperti itu, kita perlu tadi kembali lagi kepada permasalahannya adalah menganalisa tadi, ya, menganalisa atau kita melihat dulu menganalisa apa sih sebenarnya, mengapa sih guru ini seperti itu. Nah, kemudian setelah itu analisa itu sudah kita dapatkan tadi, maka kita akan mengembangkan alternatif apa yang cocok untuk permasalahan itu kita selesaikan. Kalau menurut saya mungkin guru yang bersangkutan perlu diarahkan atau dibimbing atau dibina, siswanya harus diberikan pengertian, maka kedua-duanya harus mendapatkan perhatian, baik itu dari pihak sekolah, kepala sekolah, maupun dari teman sejawat lainnya. Ya. Kemudian agar terbentuk azas keadilan tadi. Ya, karena gitu. kalau dilema etika itu kan benar lawan benar, biasanya Ya. itu paling susah untuk memutuskan gitu ya Bu ya. Jadi Ya. harus ada pemanggilan, kemudian ada monitoring seperti itu. Ya, evaluasinya. Kemudian selama Ibu menjabat di SMP Negeri 24 Muaro Jambi ini, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Bentar ya. Iya. Karena kan selama ini kalau dilema etika itu ya, itu ada dua kebenaran yang sama-sama benar gitu. Jadi hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif? Baik Bu, kalau menurut saya hal yang efektif yang perlu kita ambil pada tindakan pada dilema etika ini adalah kita harus berpikir berbasis hasil akhir. Kita harus berpikir berbasis hasil akhir, menentukan situasi keputusan dengan konsekuensinya, ya, atau hasil dari satu tindakan. Kemudian kita harus berpikir berdasarkan aturan atau rule based thinking, ya. Kemudian kita menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Maksudnya begini Bu, kita mengambilkan keputusan yang efektif itu agar
apa yang kita ambil keputusan itu dijalankan secara efektif atau menghasilkan sesuatu yang efektif, maka kita harus berdasarkan pada rule-nya. Rule di sini adalah apa? Rule aturan yang sudah ditetapkan. Karena di sekolah kita punya rule tersebut, punya SOP sekolah, standar operasional sekolah, kemudian kita punya tata tertib sekolah, kemudian punya tata tertib seragam sekolah, tata tertib jadwal sekolah, jam berapa masuk, jam berapa pulang, kemudian kita punya kurikulum. Nah, berdasarkan kurikulum kita akan menentukan pelajaran apa, jadwalnya apa. Itu kan merupakan salah satu peraturan yang telah ada, yang telah ditetapkan oleh sekolah berdasarkan aturan-aturan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat. Ya. Jadi bukan kita saja yang menetapkannya seperti itu. Kemudian kita berpikir berbasis rasa peduli. Ya. Arti kata dalam rasa peduli itu berpikir dalam rasa peduli, kita peduli kepada anak-anak. Baik anak-anak dalam kondisi yang tidak mampu. Kemudian kita peduli kepada anak-anak yang bermasalah, atau kita peduli terhadap guru, siswa, akan menjadikan lebih dengan kita peduli seperti itu, kita menjadikan lebih peka terhadap penderitaan atau permasalahan orang lain gitu. Dari penderitaan atau permasalahan orang ini kita hadapi bersama-sama, dengan kita selesaikan bersama-sama dengan kita peka dengan permasalahan ini, kita akan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hidup itu berharga, bahwasanya peserta didik kita berharga bagi kita. Kenapa? Kita menanamkan ilmu kepada anak didik kita, kita telah menanamkan amal kepada mereka, gitu Bu ya. Yaitu menurut pendapat saya. Iya. Jadi menurut Ibu hal yang efektif itu berpikir ya hasil akhir sesuai keputusan dan aturan ya seperti itu. Nah, dalam hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kan selama ini pasti ada kasus. Nah, kalau ada kasus dilema etika, itu hal apa yang menjadi tantangan Ibu bahwa ini harus diselesaikan? Kalau kita berbicara masalah tantangan yang dihadapi, itu banyak sekali. Faktor-faktor seperti itu, faktor hambatan-hambatan seperti itu selalu ada. Karena dalam setiap kasus pasti ada tantangan seperti itu. Nah, terutama misalnya situasi dan kondisi. Kadang situasi anak kita ini dan kondisi anak kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, orang tuanya jauh, kondisi anak pun dalam keadaan tidak baik ya. Kemudian bisa jadi keraguan kita dalam mengambil tindakan dan memutuskan sesuatu hal terhadap anak. Kemudian kita juga kadang-kadang kita keliru dalam menerima informasi. Ya, kekeliruan kadang kita menerima informasi ini, kadang-kadang kita untuk memutuskan suatu tindakan itu bisa salah. Nah, suatu ini merupakan suatu tantangan yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita juga penilaian individu terhadap keputusan yang kita ambil pada saat kasus ini terjadi. Jadi kadang-kadang ada individu itu kadang ada orang tua tidak menerima keputusan tersebut, kemudian lingkungan tidak menerima dengan keputusan tersebut. Itu perlu ada pemberitahuan atau pengarahan kepada orang tua peserta didik terhadap keputusan yang sudah kita ambil atau terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian kita juga ada pribadi seseorang. Kita tidak tahu ya Bu, rambut boleh sama hitam
hati di dalam siapa yang tahu. Pribadi seseorang itu kan kadang berbeda. Nampaknya baik, tetapi tidak baik. Kita lihat dalam pelaksanaan sehari-hari kita tidak baik. Nampaknya orangnya biasa-biasa saja, ternyata orangnya baik. Namun kepribadian seseorang itu kita tidak bisa menentukan, ya. Jadi kepribadian yang seperti ini merupakan suatu tantangan juga bagi kita, bagi saya dalam menghadapi menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini. Kemudian juga ada posisi atau kedudukan seseorang. Maksudnya begini, Bu. Kadang-kadang posisi dan kedudukan seseorang ini ya mungkin di tengah masyarakat dia merupakan tokoh masyarakat atau merupakan seorang pejabat, kemudian tidak ingin atau tidak mau menerima keputusan-keputusan yang telah kita ambil yang terjadi pada kasus-kasus dilema dilema etika ini. Jadi kadang-kadang kita mengambil keputusannya, setelah diambil keputusan karena dia itu adalah posisinya dalam seorang jabatan, mempunyai jabatan, karena tidak menerima tadi apa yang kita sampaikan, akhirnya menjadi suatu hal yang perlu kita kaji kembali gitu. Jadi kita dalam hal ini kita harus tegas bahwasanya keputusan itu sudah kita ambil berdasarkan aturan-aturan yang ada. Itulah jawabannya, Bu, ya. Jadi kalau menurut Ibu tantangan terbesar sebenarnya justru lebih ke awal tadi ya, adanya keraguan gitu ya, Bu, ya. Padahal kalau misalnya ini sebagai suatu sistem kan harusnya kompak gitu ya, Bu, ya. Kemudian dalam Ibu memimpin ini SMP Negeri 24 Marojandi ini, adakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah kalau ada kasus langsung diselesaikan di tempat, atau Ibu perlu jeda waktu, perlu jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau berdasarkan program, tentu kita punya program. Program ini tentu kita harus kita terapkan berdasarkan program yang ada, Bu. Tetapi jika kasus atau suatu peristiwa dilema etika terjadi terhadap anak-anak kita tidak perlu mengambil waktu atau membutuhkan waktu tertentu atau khusus. Kenapa? Kalau menurut pendapat saya, waktu yang berlarut-larut seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau ada terjadi sesuatu kasus yang perlu diselesaikan untuk permasalahan kasus dilema etika ini, maka kita akan selesaikan pada saat itu, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita mengumpulkan informasi, kemudian dari informasi itulah tadi kita akan melanjutkan tindakan-tindakan yang lain sampai mengambil keputusan. Jadi kita harus selesaikanlah pada saat itu, supaya apa? Supaya nanti kedepannya tidak berkepanjangan dan tidak menambahkan permasalahan baru. Kalau bisa diselesaikan lebih cepat, lebih baik. Kalau Ibu sebagai pemimpin, kalau bisa ya langsung gitu ya, penyelesaian langsung di tempat. Oke, kemudian menurut Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran tertinggi di SMP ini ya gitu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika ini? Tentu ada, Bu. Karena di dalam suatu sekolah tentu ada orang-orang atau Bapak Ibu guru, warga sekolah yang membantu kita dalam menyelesaikan dilema etika ini, kasus yang ada di dilema etika. Kita tidak bisa berdiri sendiri, karena kita berdiri dalam suatu kelompok di mana yang bisa membantu kita itu adalah guru bimbingan konseling,
Pri BK, kemudian kita punya majelis guru. Jika permasalahan ini tidak ada, kita punya prosedur, dibantu oleh wali kelas. Kemudian bisa juga nanti setelah selesai, kemudian kita akan mengadakan pertemuan dengan orang tua. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan sendiri. Jika pun itu bertindak kriminal, kita punya penyelesaian sendiri secara khusus. Mungkin kita akan membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian jika itu memang dibutuhkan. Jika itu memang sangat dibutuhkan, jadi jika tidak bisa diselesaikan di sekolah, kita selesaikan di sekolah. Kemudian kita ada guru, majelis guru. Pada saat rapat kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala kasus yang kita hadapi di dalam dilema etika tersebut. Jadi sebagai seorang kepala sekolah, saya tidak bisa berdiri sendiri karena suatu keputusan harus berdasarkan dari hasil mufakat bersama tadi. Jadi faktornya yaitu adanya kekompakan tim yang terlibat, ya terutama untuk warga sekolah ya, jika tidak mampu baru melibatkan pihak luar. Nah, dari obrolan kita itu yang sudah panjang sekali dari awal, nah menurut Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama 6 tahun di sekolah ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya apa Bu yang bisa lakukan? Pembelajaran yang saya ambil dari ini adalah bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan untuk suatu kejadian atau peristiwa dalam menghadapi situasi baik terhadap peserta didik kita sendiri maupun terhadap warga sekolah, guru, staf PU yang lainnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dari kejadian-kejadian itu bahwasanya setiap kasus atau setiap permasalahan dilema etika ini, keputusan itu kita ambil haruslah berdasarkan analisa atau berdasarkan pengembangan keputusan yang baik, kemudian data yang lengkap, dan kita hanya sekedar mendengar atau menerima informasi yang kita sendiri tidak tahu. Jadi kita perlu menganalisa informasi-informasi tersebut supaya kita ketika mengambil keputusan itu memang betul-betul sesuai dengan apa kejadian atau peristiwa tersebut agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan berikutnya. Jadi pembelajarannya adalah bahwasanya mufakat mengambil keputusan bersama sesama warga sekolah merupakan suatu pembelajaran bagi kita untuk selalu bersama-sama membangun, membentuk kepribadian anak, membimbing, membina, dan mengarahkan anak-anak agar bisa mencapai apa yang diharapkan, yaitu menuju cita-cita profil pelajar Pancasila tadi. Itulah yang bisa saya sampaikan Bu, menurut pendapat saya. Terima kasih. Jadi kalau Ibu sesudah perasaan Ibu, apa perasaan Ibu sesudah seandainya ada satu kasus yang sudah disepakati bersama, kemudian perasaan Ibu yang saya tanyakan, sudah ada kasus, sudah diselesaikan, bagaimana perasaan Ibu? Ya tentu kita sebagai seorang kepala sekolah merasa lega bahwasanya permasalahan ini sudah terselesaikan dengan baik. Kemudian kita juga merasa bahagia, kemudian kita juga merasa senang karena anak-anak kita juga sudah mendapatkan keputusan atau hukuman yang setimpal atau sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi demi kemajuan SMP Negeri 24 Moraga ini. Sama-sama Bu, terima kasih juga Iya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kerjasama ini agar terjadi dengan baik Bu ya. Iya Bu, saya tutup wawancara kita ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank